Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya mukadimahnya? Kita yasinan. Mulai ini? Ya, kita mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Oke, pada pertemuan minggu sore ini kita akan menganalisis sebuah esai yang dimana agenda kita pada sore ini yaitu operasi teks dengan menganalisis sebuah esai yang berjudul Kulkas karya Wilda Yanti Salam. Langsung Siapakah kan dia? ini? Siapakah dia? Adakah di situ? Ada. Oh, saya takut nggak di prepare. Enggak. Dibaca dulu ya, menghargai. Yang mana? Oke. Kulkas karya Wilda Yanti Salam. Beliau adalah seorang penulis, peneliti, dan pekerja sosial budaya. Ia tertarik pada dapur dan makanan sebagai pengetahuan sehari-hari. Saat ini, ia menavigasi perjumpaannya dengan mengeksplorasi cara-cara untuk terhubung dan belajar bersama orang muda dan komunitas warga melalui pendekatan interdisiplin. Pada tahun 2022, ia menulis karya solo perdananya, jurnal Stopless Ramuan Pengawetan. Karya lainnya terbit dalam buku Bersama Riwayat Gunung dan Silsilah Laut, terbit di Makassar pada tahun 2023, Kabar dari Angin pada tahun 2022, Ramuan di Segitiga Wallacea 2020, dan banyak karya lainnya. Dan sejumlah tulisannya juga bisa dibaca melalui berbagai buletin komunitas, organisasi, dan situs web media. Dan beliau memiliki Instagram dengan username wildays dan @memo.dapur. Sudah saling follow sama teman baca. Oh, keren. Ya, Kita aja, juga. Mana bang? Atau mau bikin kopi dulu silakan. Oke, kita lanjut. Kita juga harus OTW follow-an sih ini sama Kak Wilda Yanti Salam. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama kita akan langsung menganalisis, meneliti menganalisis salah satu esai karya dari Kak Wilda Yanti Salam. Oke, orang pertama yang akan menyampaikan hasil analisanya adalah mungkin bisa disampaikan langsung oleh Kak Aura. Silahkan Kak Aura. Hehe. Boleh dipinjam bukunya. Oke. Oke, terima kasih Kak Ismi. Sebenarnya saya belum terpikirkan banyak hal setelah membaca esai ini yang kedua kalinya. Tadi di bagian mana ya tentang penulisnya tuh? Paling depan. Tertarik pada dapur. Jadi setelah saya membaca esai berjudul Kulkas ini, kesan pertama yang saya dapatkan adalah bahwa ada relate rasanya ketika membaca ini. Apalagi saya pernah merantau ke Palu gitu kan. Jadi jauh sekali. Enggak kan kayak saya sering mengalami fenomena makanan busuk yang lama gitu loh. Jadi setelah membaca ini kayak saya tersindir juga sebenarnya. Tapi kan di sini tapi penulisnya di sini tuh kan tertarik pada dapur dan makanan sebagai pengetahuan sehari-hari. Maka saya mendapatkan poin itu di paragraf yang ini. Yang bunyinya, dengan demikian bahwa kulkas adalah penampung segala. Saya berlarut-larut sering membuat banyak makanan busuk dan kadaluarsa. Misalnya saja ketika mengoleksi aneka susu ukuran seliter yang ternyata 3-4 hari sudah tidak layak minum. Hal yang saya kira jika sudah ditampung kulkas akan lebih awet. Beberapa kali juga ikan dan ayam busuk karena salah memposisikannya di kulkas. Hal yang bikin kecewa biasanya adalah sayur dedaunan yang sudah saya cuci malah membusuk karena lupa dikeringkan. Dan juga pernah juga saya membeli aneka macam kotak penyimpanan untuk menampung sayur dengan bentuk dan ukuran ala warga TikTok agar isi kulkasnya menjadi rapi. Ujung-ujungnya justru banyak sayur yang jadi busuk atau malah saya biarkan karena ternyata saya hanya menyenangi ide tentang menyiapkan bahan makanan alih-alih memasaknya. Pengetahuan yang sehari-hari yang saya dapatkan di sini tuh ternyata kita nggak asal naruh gitu ayam dan ikan di kulkas. Ternyata ada
ada pertimbangan posisinya juga gitu supaya tidak busuk. Terus juga yang tentang sayur dedaunan yang sudah dicuci ternyata nggak cuma dicuci aja tapi harus ditunggu sampai kering dulu gitu. Nah, saya mendapatkan poin bahwa memang penulisnya ini mendapatkan pengetahuan sehari-hari itu dari dapur itu, dari dapur banyak yang dia dapatkan di situ. Di sini saya dapatkan poinnya di paragraf yang ini. Terus yang lainnya yang membuat saya mengalir ketika membaca ini adalah karena bahasanya yang sangat-sangat sehari-hari gitu ya, seperti bercerita dengan teman. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan dulu karena saya belum terlalu Oke. Terima kasih. Ternyata ya, Sakit nggak di Palu? Sakit. ternyata Kak Aura Berapa lama pernah di Palu? ke Palu. Wah, ngapain ke Palu? Pertukaran mahasiswa. Wah, keren 4 bulan. Dan ternyata di sana pernah merasakan yang namanya makanan busuk ya. Ya, Basi. roti waktu itu saya makan gitu. Roti itu kalau apalagi sari roti itu kan nggak bisa nggak bisa Aduh. berhari-hari Iya, banget iya, gitu. Itu saya makan udah ternyata dia ada putih-putihnya gitu. Iya. Itu aja sih. Oke, dan juga ini juga sih yang disampaikan sama Kak Aura tadi, kalau ternyata kita nggak bisa sembarangan masukin makanan ke kulkas, karena ternyata masukin makanan ke kulkas itu ada ilmunya alias pertimbangannya. Itu tadi yang disampaikan sama Kak Aura. Selanjutnya adalah Bang Farhan. Iya. Terima kasih Kak Ismi. Jadi awalnya saya membaca esai ini pertama kali. Pas pertama kali saya membaca esai ini sebenarnya saya tidak mendapatkan banyak hal gitu. Saya cuman ngerasa kalau ini ya udah tentang bahas kulkas. Sebentar. Kemudian setelah saya membaca kedua kali baru saya mendapatkan beberapa hal gitu. Kayak ternyata esai ini dia sangat realis gitu. Cuman pertama yang saya mau komentari di sini ada beberapa kata yang saya garis bawahi. Kayak dia tuh saya bingung apakah ini baku dan emang seharusnya ditulis seperti itu, kayak pick up gitu di sini. Oke. Terus ada tulisan Balirako boro-boro yang pertamanya dia italik, kemudian yang setelahnya tidak dia italik. Kenapa seperti itu? Ada dua di sini di paragraf yang keempat tidak di italik ya. Kemudian ada beberapa kata yang dia pakai seperti Firaun yang terkenal jahanam. Oke, saya tulis di sini oke, tanda tanya. Nah, dari situ sebenarnya. Dan kenapa saya bilang ini sangat relate ke sama Gen Z. Kebetulan saya Gen Z banget. Gitu. Karena di sini tuh pertama, tokohnya itu sangat labil. Di sini saya tulis ada labil 2, labil 1, ada labil 3. Karena dia mikir apa harusnya punya kulkas ya. Nanti dia mikir tuh kayak nanti kalau saya punya kulkas banyak hal yang bisa saya lakukan. Banyak hal positif yang bisa didapatkan. Kemudian dia berpikir lagi apa nggak usah. Kemudian dia berpikir lagi apakah harus gitu. Dan sebenarnya kalau dari unsur intrinsiknya tidak terlalu banyak yang saya komentari, cuman tadi hal-hal yang apakah itu baku penulisannya dan lain-lain. Kemudian di sini juga terlihat sangat Gen Z sekali dari pemilihannya. Ada dia tulis love hate relationship, terus ada TikTokable, ada juga self love saya tulis di sini. Kocak. Nah terus kenapa menurut saya ini sangat relate, karena biasanya kayak orang-orang muda Gen Z gitu, dia tuh cuman pas ingin beli sesuatu kita tuh fokus sama hal positif yang bisa kita dapatkan, jadi nggak kita melihat hal negatifnya apa. Di sini sama banget nih kayak penulisnya. Kenapa saya bilang dia itu sangat realistis? Kayak dia tulis di sini juga untuk menampung sayur dengan bentuk dan ukuran ala warga TikTok. Kan banyak banget sekarang kayak standar TikTok. Jadi kita mengikuti standar TikTok, kita tidak melihat apakah itu positif atau tidak gitu. Apakah itu akan bisa diaplikasikan kepada kehidupan kita. Dari situ di esai ini. Terus banyak banget yang coret-coret kayak, dan dari apa yang membuat saya sedikit merasa ini keren, karena dari pembahasan sebuah kulkas dia bisa
membuat suatu hal yang informatif banget. Kayak dia ceritain asal usul kulkas. Terus dari awal itu ternyata dulu orang Eropa itu mengawetkan makanan menggunakan cengkeh dan pala. Sangat informatif banget. Sampai terakhir dia lumayan berpikir juga. Jadi sini saya tulis kayak happy ending gitu. Dia disadarkan bahwa kulkas bukanlah kotak penampungan bahan makanan, tetapi kotak yang bisa membantu saya merotasi kebutuhan dan pilihan makanan. Jadi alih-alih dia bersedih dan cuman labil kayak baru dia beli kulkas terus harus dijual lagi, di sini dia tulis kayak ada konklusi terakhirnya. Terus ada juga yang terakhir dia bilang, walaupun hidup saya mungkin masih berantakan, semoga saya pelan-pelan bisa merapikan mulai dari isi kulkas. Jadi diawali dengan kulkas, diakhiri juga dengan kulkas. Keren. Terima kasih Kak Ismi. Gila, keren sekali apa yang disampaikan oleh Bang Farhan. Banyak poin sih ternyata yang disampaikan mengenai beberapa kosakata, entah itu dia baku atau enggak, seperti kata pick up tadi. Terus selanjutnya mengenai Gen Z yang dia labil, ada labil 1, 2 dan 3 dan beberapa labil lainnya. Terus juga di sana disampaikan sama Bang Farhan kalau ternyata tokoh yang di sini alias naratornya itu digambarkan seperti dia hanya fokus pada hal positif yang bisa dia dapatkan dari apa yang dia pertimbangkan, kayak kulkas itu tadi. Dan ternyata dari esai sederhana berupa kulkas ini sangat informatif ya. Seperti itu. Oke, sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk Bang Farhan. Aida. Bentar, itu ada 2 ya? Oh, berarti di sini 1. Ada 8 seharusnya. Oke. Berarti siapa yang kurang? Oh, ini aja. Dia sudah baca. Oke. Oke, kita lanjut. Aku boleh potong dulu nggak? Iya, Bang. Ini ada teman baru. Iya. Kita harus TikTokan dulu lah. Siap. Oh TikTokan iya. Jelasin dulu. Oke. Kan nggak kaku gitu kan? Siap. Tuan rumah harus ini. Jelasin Ismi itu ini apa? Oke, sebelum kita lanjut ya teman-teman mengenai operasi teks. Sebelumnya semuanya perkenalkan, ini teman-teman dari HMPS Basterindo FKIP Unram. Halo. Ini yang jilbab coklat namanya Echa dan jilbab hitam namanya Delvi. Jadi seperti itu. Sebenarnya kita sampein tujuannya ini, Bang. Atau gimana? Oke. Sebenarnya gini. Jadi kita nanti di seminggu setelah ini deh ya, kalau nggak salah seminggu setelah ini akan 2 minggu lagi deh kayaknya. Iya, operasi teks. Intinya operasi teks selanjutnya teman-teman dari HMPS Basterindo akan ikut gabung untuk menganalisis cerpen mungkin nantinya. Bukan mungkin akan. Ya, akan cerpen yang akan dianalisis. Jadinya teman-teman dari HMPS Basterindo datang ke sini hari ini ikut gabung untuk melihat suasana gimana supaya nanti TikTok pas kegiatan selanjutnya itu lebih cair, lebih berasa. Itu aja. Terima kasih. Makasih ya Kak Echa dan Kak Delvi udah datang. Tadi sudah. Sudah ya? Lanjut. Echa dan Delvi. Oke, kalau gitu kita lanjut 1, 2, 3. Oke, selanjutnya yang akan menyampaikan hasil analisanya adalah Bang Ariel. Silakan Bang Ariel. Selamat sore teman-teman. Sore. Aku ingin memulai obrolan soal kulkas ini dengan sebuah puisi. Ada puisi dari Beni Satrio judulnya Kulkas. Dia bilangnya begini, kepalaku adalah sebuah kulkas, isinya sebutir telur, itu pun tidak pernah menetas. Udah itu aja sih. Cuman itu aja bait puisinya. Cuman kulkas ini adalah sesuatu yang menurutku sangat penting sekali ya, karena sama seperti Aura tadi, aku juga pernah merantau. Iya, sekarang pun aku sebenarnya di perantauan gitu. Dan aku pindah sebanyak 3 kali, tinggal sendiri gitu di Jakarta, terus di Kupang, dan terakhir adalah di Mataram. Dan ketiga-tiganya itu aku mempertimbangkan dengan sangat lama dan akhirnya tetap membeli kulkas gitu. Waktu di Jakarta aku butuh waktu sekitar 2 tahun untuk berpikir gitu.
kira-kira aku beli kulkas atau enggak ya, aku beli kulkas atau enggak gitu. Dan akhirnya aku beli kulkas kecil gitu yang second. Lalu di Kupang juga sama, aku berpikir selama 1 tahun dan akhirnya memutuskan untuk membeli kulkas gitu. Oke, keren keren. Nah, Relate berarti ya. relate, sangat-sangat relate. Sangat-sangat relate ya, karena nah kalau kedua kali itu aku butuh waktu yang agak lama untuk berpikir membeli kulkas. Pas pindah ke Mataram itu enggak, bulan pertama pas aku tinggal di sini aku langsung membeli kulkas gitu, karena ya buatku adalah itu hal yang sangat penting ya, terutama seperti yang diceritakan oleh Wilda di sini. Dia berfungsi dengan baik untuk mengatur kebutuhan kita gitu. Dan oke, masuk ke sini ke esainya kulkas. Aku merasa bahwa keinginan Kak Wilda untuk memiliki kulkas itu adalah sebuah kayak di sini semacam escapism gitu. Jadi kayak pelarian gitu. Jadi pas dia lagi ngantri gitu kan, pas ngantri sayur gitu, terus dia pikir kayak andai kan aku punya kulkas gitu kan. Dan itu tuh kan sesuatu yang sangat sama seperti yang diucapkan oleh Farhan gitu. Kita tuh sering kali punya sesuatu untuk disalahkan, ibaratnya ini karena aku tidak punya ini. Oh iya. Dan tapi kita nggak benar-benar tahu tuh apa yang kita inginkan sebenarnya gitu. Apakah betul itu solusinya? Di sini kan apakah betul kulkas itu adalah solusinya? Makanya waktu dia punya kulkas dan akhirnya itu menjadi yang dia pikirkan sebagai sebuah solusi untuk hidupnya, malah menjadi sebuah pekerjaan baru gitu kan. Dia harus membersihkan kulkas, menata kulkas lagi gitu. Dan karena karena aku punya kulkas gitu, ada beberapa hal yang aku rasa juga unik ya, mungkin kayak misalnya kayak misalnya si sayur tadi yang akhirnya mengering, dia kan bilang dia dicuci dulu terus dimasukkan ke dalam kulkas, padahal biasanya sebenarnya sayur itu tidak boleh dicuci gitu, harus langsung dimasukkan ke dalam kulkas karena dia dicuci dulu makanya cepat layu. Harusnya dia dimasukkan ke dalam kulkas itu sebelum dicuci. Dan kalau aku biasanya aku tutup dengan tisu di bawah dan di atas gitu, itu bisa menambah umur si sayur bisa sampai 2 kali lipat gitu. Yang harusnya layu di 3 hari, dia bisa layu di seminggu gitu kan. Terus kulkas itu juga aku temui sebenarnya di sebuah cerpen dari Edgar Keret, kalau teman-teman pernah baca, itu tentang seorang perempuan di atas kulkas gitu. Jadi di cerita itu tuh ada anak gadis di atas kulkas yang nggak tahu kenapa di cerita itu tuh kayak sesuatu yang wajar aja gitu. Jadi ada kulkas terus di atasnya ada anak kecil gitu kan. Terus di cerita itu tuh ya udah anak kecil itu nggak ngapa-ngapain gitu di atas kulkas aja, dia makan di atas kulkas. Tapi nggak ada pembahasan soal kenapa dia di situ, siapa anak itu gitu. Tapi ya kulkas itu aja gitu, jauh di situ gitu. Nah, di cerpen itu Edgar Keret tuh menganggap si anak kecil di atas kulkas ini sebagai semacam keinginan kita gitu sebagai seorang manusia gitu. Kadang-kadang kita tuh pengen sesuatu tapi jauh dan tidak terjangkau. Nah, gadis ini tuh menggambarkan semacam keinginan tapi juga alienasi gitu. Dan aku rasa di esai ini kulkas menjadi seperti gadis di atas kulkas itu gitu. Jadi kulkasnya si Wilda itu adalah sesuatu yang dia ingin tapi jauh gitu. Makanya dia sempat bilang kalau kulkas ini jadi sesuatu yang tiba sebelum berangkat kan. Walaupun dia belum punya kulkas, kulkasnya udah ada di dalam kepala kita. Nah, yang aku pikirkan adalah ada berapa banyak hal sih yang sebenarnya sudah tiba di kepala kita sebelum berangkat gitu. Kayak misalnya kita belajar sesuatu, ketika kita belajar sesuatu kita tuh merasa kita sudah paham akan hal itu gitu kan. Kayak namanya Dunning-Kruger effect gitu. Tapi banyak hal yang dalam bayangan kita semua hal itu sempurna. Termasuk kulkas di dalam esainya Kak Wilda itu. Di dalam pikirannya kulkas adalah sesuatu yang sempurna sampai kulkas itu tiba. Aku pikir ya semua hal begitu.
dia sempurna sampai barang itu tiba. Terima kasih. Wah, sama-sama. Tepuk tangan dulu dong untuk Bang Aril. Apa yang disampaikan Bang Aril mengenai kulkas, wow banget gitu. Maksud saya itu kayak apa ya? Banyak sekali sudut pandang yang diberikan oleh Bang Aril ke kita dengan apa ya? Seperti halnya tadi kulkas yang tiba sebelum berangkat, dan juga mengenai bahwa kulkas itu adalah sebuah pelarian untuk penulisnya Kak Wilda, dan tadi juga openingnya berupa puisi ya Bang. Keren banget. Nggak kebayang. Kalau nggak salah ya. Kalau Noah sendiri ada lirik tentang kulkas? Aduh, aku nggak tahu lagi. Bang Aril. Iya, tinggal bentuk bandnya aja Bang. Udah tuh 3 baju. Sekali lagi terima kasih Bang Aril atas penyampaian yang luar biasa mengenai hasil analisisnya tentang mengenai esai kulkas itu tadi. Sekali lagi teman-teman tepuk tangan untuk Bang Aril. Mungkin selanjutnya adalah Bang Ziki. Ya. Baru pulang dari masyarakat adat. Oke, halo teman-teman. Halo. Ya, jadi esai ini saya sudah baca berapa kali ya? Kayaknya 2 sampai 3 kali. Keren. Karena di Google nggak ada ya Om ya? Ya, Nggak ada kan? iya di Cerita Google dulu nggak ada. Bagaimana waktu diketik? Nah, jadi pengalaman ngetik ini dari sekian tahun yang lalu, baru kali ini saya ngetik lagi yang banyak dan ternyata lama. Itu terus yang menarik dari esai ini, saya tuh awalnya karena maksudnya cerpen esainya banyak gitu ya, dan menceritakan pengalaman-pengalaman seputar makanan gitu. Terus yang saya anggap ini apa ya, maksudnya dari bahasanya nggak terlalu sulit, terus nggak terlalu banyak kata-kata yang membuat kita berpikir nih apa maksudnya gitu. Jadi kata-katanya gampang kita serap gitu. Terus kulkas, jadi sebenarnya menarik gitu, kenapa kulkas, dan dia menceritakan secara deskriptif gitu ya, dari awal dia datang ke perantauan sampai lika-likunya, maksudnya kehidupan anak kos gitu yang baru pertama kali merantau, yang dapat kiriman seperti itu, dan hari-hari dia nunggu tukang sayur sampai nanti dia dapat beli kulkas, dan karena kesibukannya kulkasnya belum kepake gitu, belum dipakai, sampai si kulkas dijadiin tempat apa, lemari gitu, pakai taruh buku-bukunya itu. Terus yang ada isu yang dibawa juga, saya tertarik sama isunya ini, yang bagian awal mana deh. Jadi dia mengumpulkan sejuta alasan untuk membeli kulkas segitu urgennya gitu. Jadi maksudnya begitu perubahannya gitu, apa ya, masyarakat dari desa yang ke kota. Jadi orang-orang kota itu apa ya, semua berpikir untuk simple gitu kan, praktis. Jadi dia ada rasa-rasa dilema seperti itu gitu. Sama yang menariknya juga, dia masukin sejarahnya kulkas. Jadi
benar-benar dia menyajikan ke kita itu kulkas. Jadi memang yang dibahas sama dia nih kulkas gitu, keperluan kulkas seurgen apanya, seurgen apa kulkas itu, fungsinya seperti apa. Jadi kita membaca ini dikasih pilihan gitu, mempermudah kita mau beli apa enggak nih. Kalau kalau kita mau beli konsekuensinya seperti ini, kalau kita enggak beli konsekuensinya seperti ini, dan sejarahnya ternyata seperti ini. Dan dia menyelipkan sejarah juga yang masalah rempah itu. Jadi kita dikasih opsi gitu. Kalau kalau kita enggak punya kulkas, kita pasti bisa pakai rempah-rempah itu gitu. Itu sih menariknya di sini dari esai ini. Dan dia benar-benar pengalaman pribadi, ya apa namanya, pengalaman hari-hari gitu. Enggak yang bawa kita kemana gitu. Sampai nanti, dan ini isu yang paling apa namanya, yang saya soroti juga di sini, ketika angan-angan kita tuh terlalu tinggi gitu. Jadi dia beli kulkas, tapi dia enggak lihat nih rumah apa, kosnya itu ukuran kosnya besar apa kecil apa gitu. Jadi selalu begitu kita, kalau kita punya keinginan itu enggak pernah lihat apa sih kapasitas, maksudnya ruangan enggak dilihat. Kan banyak gitu kan orang beli itu karena konsumtif apa gitu. Jadi enggak berdasarkan kebutuhan, tapi kalau si dia ini berdasarkan kebutuhan, jadi dia merasionalkan kebutuhannya dia gitu. Yang akan pokoknya harus punya kulkas nih gitu. Tapi setelah dia punya kulkas, ternyata ada pekerjaan baru kan, dia harus membersihkan si bunga kulkasnya gitu. Gitu sih. Jadi selalu ada konsekuensi gitu. Mungkin itu aja sih. Oke, Terima kasih Bang Siki. Oke, selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Kak Enggar. Bentar dulu. Oke, mungkin Kak Eca. Ayo, Aman? Silakan. dengan gaya santai kan udah kelihatan tuh sambil ketawa. Iya. Serius. Oke, terima kasih Kak Ismi ya. Senang sekali rasanya diizinkan bergabung di sini teman-teman. Karena sebenarnya tujuan kami di sini hanya melihat-lihat saja gitu ya, tapi sangat-sangat beruntung bisa diajak ikut diskusi gitu terkait dengan operasi teks ini. Dari tadi sejujurnya ini kesalahan saya sendiri, saya kurang membaca sampai akhir terkait dengan kulkas ini. Saya hanya membaca sedikit saja, terus saya simpulkan sendiri dari setengah gitu. Dan tadi saya sudah mendengarkan juga pendapat dari kakak-kakak dan teman-teman sekalian, itu sangat saya sangat sadar bahwa pemikiran orang tuh bisa seberbeda itu di tiap individu, walaupun sesama jenis, mungkin sesama laki kan, tapi beda banget. Terus entah mengapa ketika saya baca kulkas ini, karena saya bacanya tidak intens dan tidak dari awal sampai akhir, cuma lompat-lompat tadi, saya menganggap kulkas ini seperti bagaimana seseorang mengatur hidupnya gitu. Di sini kan seperti sudah disampaikan tadi, ada beberapa sifat labil gitu kan dari tokohnya ini, antara dia mau beli kulkas kah atau tidak gitu. Dimana saya menganggap itu seperti seseorang yang sebenarnya dia bingung mau mengatur hidupnya itu seperti apa. Sebenarnya hidupnya itu sudah teratur, tapi bagaimana cara dia atau alat yang dia gunakan untuk mengatur dalam hidupnya itu sih. Entah mengapa saya ketika baca ini saya langsung merasa seperti, wah ini kayaknya mengarah ke bagaimana orang itu mengatur hidupnya gitu. Kayak tadi juga dijelaskan di sini kalau untuk menyimpan makanan-makanan itu bukan hanya memerlukan kulkas gitu, tapi rempah-rempah itu juga, yang dimana saya melihat itu sebagai seseorang tidak perlu memerlukan sebuah kulkas untuk merapikan sesuatu atau menyimpan sesuatu, tapi masih ada hal lain untuk menyimpan dan membuatnya lebih rapi dan tahan lama. Jadi kalau dari kesimpulannya setelah saya baca-baca tadi, tetap saya menganggap kulkas ini kayak tata untuk menata kulkas ini sebagai hidup gitu ya, Kak Ismi dan teman-teman yang lainnya. Tapi saya sangat setuju juga dengan pendapat teman-teman yang lain tadi, langsung kebuka, oh iya benar juga gitu. Tapi entah mengapa bagi saya tetap kulkas ini sebagai kayak bagaimana kita mengatur hidup kita sendiri dengan berbagai pilihan, dan ada plus minusnya gitu di setiap pilihan yang kita pilih. Mungkin
simple itu aja sih dari saya Kak. Oke, terima kasih Kak Eca. Berarti poin yang disampaikan oleh Kak Eca adalah relevansi antara hidup dan kulkas. Ya. Ngekos ya? Enggak. Enggak. Ada kulkas berarti. Ada. Berbeda dengan kita yang ngekos. Ya justru karena itu Kak Ismi, kan di rumah nih ada kulkas, tapi kadang ibu tuh masih nyimpen bahan di rumah di luar kulkas, Kulkas. gitu. Tapi malah lebih bagus yang di luar kulkasnya daripada yang di dalam kulkas. Oh. Ya makanya tadi langsung Fun fact kayak luar gini. biasa. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Eca. Selanjutnya kita akan beralih ke Bang Det. Boleh? Oke. Oke, terima kasih. Pertama, seperti biasa, operasi teks ini secara tidak tertulis memang masih dikoordinatori oleh saya gitu ya, sehingga bahan bacaannya itu juga masih saya pilihkan gitu, tapi dengan melihat perkembangan gitu, dengan ada tujuannya sendiri. Operasi teks ini kan baru yang keempatnya gitu, jadi kami membedah esai sama cerpen kayak gitu. Nah, kemarin cerpen yang lalu itu judulnya Seandainya, kurang lebih mirip dengan ini, cuman imajinasinya itu lebih liar gitu. Nah, kemarin itu kan menurut teman-teman esai yang kemarin dibahas itu betul-betul kayak membuat mereka tahu gitu bahwa ternyata esai ini bukan sebuah tulisan yang selama ini mereka anggap harus ilmiah banget gitu. Pokoknya itu intinya. Nah, esai yang ini saya pilih nuansanya tidak jauh dengan esai yang kemarin, tapi ada perbedaannya, yaitu dengan memasukkan data-data gitu. Nah, mungkin nanti ke depan kita akan coba mengkaji esai yang mungkin bisa dibilang ilmiah banget ya. Wah. Supaya kita punya pengalaman dari esai yang sederhana sampai, makanya saya memilih esai ini untuk kita diskusikan, karena secara tema aku pikir seperti yang dibilang Farhan tadi relate banget sama Gen Z gitu kan, istilah-istilah. Aku pikir kayaknya ini bisa gerbang masuk yang lebih familiar, yang lebih santai untuk bisa kita diskusikan gitu kan. Jadi nggak begitu jauh gitu dari keseharian kita. Jadi itu pertanggungjawaban dari saya kenapa memilih esai ini. Tapi alhamdulillah ternyata dari yang sudah ngobrol ternyata enak gitu ya. Iya. Oke. Pertama, di sini sudah ada catatan ya. Judulnya Kulkas, sangat pendek gitu kan. Iya. Jadi dia tidak memilih sebuah rangkaian frase gitu kan, judul yang puitik, ya udah langsung aja Kulkas gitu. Dan saya coba secara intrinsik dulu ya yang ada di dalam teks. Ini kan sebetulnya ini terima kasih Om Ziki sudah mengetik ini, karena di Google nggak kita temukan ya tulisannya, sehingga Om Ziki harus repot-repot mengetik ulang ini dari buku yang ini. Ini ada bukunya teman-teman itu. Nah, tapi berdasarkan yang sudah kita ketik, kalau secara teks ini kan ada 22 paragraf ya. Dan masing-masing paragraf itu dari yang sudah terketik ya, bukan di bukunya. Terketik itu dengan ukuran font 11 New Roman itu. Ya, Times New Roman. Ini tidak ada yang lebih dari 10 baris. Dan yang 10 baris cuma ada satu paragraf kedua. Kalau bisa dilihat. Yang lain itu 4, 6, 7, 4, 6, 7 kayak gitu. Jadi ini memang ramah banget gitu kan, karena kalau terlalu panjang itu kayak nampak melelahkan gitu. Secara gaya bahasa juga aku setuju sama teman-teman semua, Om Ziki tadi juga Ariel gitu, bahwa cenderung dia santai. Nah, kalau kita lihat gaya bahasanya ini kan memang dia tidak formal ya. Makanya dia mencoba menggunakan gaya bebasnya dia, ya pick up nggak usah, jadi dibikin aja menjadi pick up, PIKAP kayak gitu kan. Bahkan di beberapa tempat kan betapa tidak formalnya dia sampai ketawa, ada hahaha gitu. Jadi kita seperti berada, tulisan ini membawa kita ke sebuah nuansa teks yang formal tapi nggak sampai ke jurang formal banget, ditarik kembali bahwa ini percakapan biasa loh kayak gitu kan, dengan istilah-istilah Gen Z itu. Jadi menurutku kayak bahasanya memang dia, aku nulisnya cenderung gitu kan, cenderung tidak formal. Kalau aku bilang tidak formal nanti kayak kelihatan
bebas banget gaya bahasanya gitu. Memang cenderung tidak formal dan santai secara gaya bahasa. Terus secara tema, sebetulnya temanya itu seperti yang teman-teman bilang memang sangat bersifat keseharian ya. Dia mengkaji benda material yang sangat dekat dengan diri kita itu kulkas. Yang begitu dekatnya sampai kita lupa untuk berefleksi. Nah, makanya kata kunci untuk esai ini menurutku adalah genrenya adalah esai reflektif. Yaitu berefleksi tentang sesuatu yang dekat dengan kita. Gitu yang barangkali ini akan menjadi inspirasi buat kita kalau kita nulis ternyata bisa loh dari hal-hal yang sederhana, mungkin soal headset hubungannya dengan ini gitu kan, kayak gitu itu bisa gitu ternyata. Nah, tema yang seperti ini sebetulnya ada dalam kajian ilmu antropologi dan ilmu sosial, ini disebut sebagai kajian budaya material. Nah, kajian budaya material adalah kajian yang mencoba mengaitkan antara benda-benda fisik yang bisa diraba dengan manusia itu sendiri. Kayak gitu. Jadi bagaimana sih benda fisik itu mempengaruhi kebudayaan kita, mempengaruhi kebiasaan kita, mempengaruhi keyakinan kita. Nah, ini kan dia mencoba mengkaji kulkas, dampaknya ke dia. Gitu. Jadi itu jadi apa ya? Di sini juga masih dalam konteks kajian budaya material, khususnya dalam konteks masyarakat modern, khususnya lagi dalam masyarakat yang berideologi ekonominya secara ekonomi itu kapitalisme, itu seperti menyajikan pertarungan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi dia terganggu, ini butuh nggak sih? Atau ini hanya soal keinginan? Nah, ini khas banget gitu. Budaya material masyarakat modern itu kayak kita diganggu gitu. Dulu kita merasa bahwa kebutuhan itu hanya soal makan, tapi dengan masuknya HP segala macam, dulu kebutuhan dipikir ya udah kita bisa ketemu ngobrol, tapi sekarang nggak ada HP, rasanya kayak ada yang hilang gitu. Jadi konsep kebutuhan, definisi kebutuhan itu selalu ditentukan oleh kondisi sosial itu, kondisi ekonomi dan kondisi politik mempengaruhi banget, tapi kita tidak sadar kayak gitu. Nah, kan ini yang diketengahkan oleh esai ini gitu. Dengan gaya yang santai itu gitu. Terus aku coba masih secara intrinsik ya, secara teks itu. Terus aku lihat struktur esai ini dia mengikuti struktur esai yang menurutku ya, mungkin teman-teman yang akan menonton ini nanti bisa koreksi, tapi menurutku sejauh yang aku pelajari tentang struktur esai, dia mengikuti model struktur yang dari bangunan dari apa istilahnya itu yang dari umum ke khusus itu. Deduktif sama induktif kayak gitu. Dia menggunakan model dari umum ke khusus, yaitu sebuah struktur di mana kita memulai sebuah tulisan dengan argumentasi, dengan kesimpulan. Nah, di sini kan kita langsung disajikan nih. Dalam perjalanan merawat diri sebagai perempuan yang hidup jauh dari keluarga, banyak hal yang saya pelajari dari properti domestik bernama kulkas. Jadi kita langsung disajikan dengan kesimpulan bahwa ternyata dia punya banyak hal yang dipelajari dari kulkas. Nah, itu kan umum banget tuh dari kesimpulan. Baru kemudian di paragraf 2, dia mulai masuk nih, menceritakan lebih detail soal bagaimana dia ceritakan dulu, jadi ada jeda dulu, tidak bicara kulkas, tapi bicara tentang bagaimana kebiasaan orang tuanya, dalam hal ini ibunya, yang mengirimkan bahan-bahan makanan dari mana di sini? Ya dari kampungnya. Di sini nggak ada disebut kampungnya ya. Sekitar Makassar itu tuh nama kampung. Enggak, Balerako Boro-Boro itu nama makanan. Makassar. Makanan, iya. Makassar tempat dia ngekos. Oh, tempat dia ngekos. Oh ya. Balerako itu kan ikan kering kan. Betul. Itu aku pikir Bukan. Ya. itu bukan nama tempat. Ya, bukan nama tempat. Nah, yang kedua ini kan bicara jeda sedikit tentang kulkas, tapi untuk memberikan informasi detail bagaimana sih kebiasaannya dia ibunya mengirimkan bahan-bahan makanan dari kampungnya ke Makassar gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat secara secara substansi si penulisnya ini dia
sudah memberikan kita informasi bahwa dia berasal dari desa. Iya. Artinya di sini ada perbenturan soal pandangan gitu ya, yang dia bawa dari desa ke kota. Kayak gitu. Jadi itu kita harus ini nih, karena di situ bicara soal dua kebudayaan yang berbeda. Kayak gitu kan. Terus berikutnya sini, saya pangku, bisa? Canda. Nah, terus apa namanya ya? Terus di paragraf 1 2 3 4 di paragraf keempat si penulisnya mulai memberikan kita informasi tentang awal mula dia punya keinginan untuk memiliki kulkas. Itu kan ketika di sini dia bilang kesukaan pada balai rako boro-boro yang perlu perlakuan khusus membuat bibit-bibit keinginan punya kulkas mulai tertanam. Dari situ awalnya. Gitu kan? Itu. Aku suka sebetulnya yang walaupun agak sepele ya, tapi aku suka sih. Entah disadari atau tidak oleh penulisnya, ada permainan kata boro-boro. Karena boro-boro itu di luar dari nama makanan itu, tapi di sini juga menggunakan sebagai buru-buru gitu kan. Kan di sini kan. Boro-boro pikirkan asupan 4 sehat 5 sempurna. Di sini kan tentu boro-boro yang dimaksud bukan boro-boro makanan. Gitu kan, gitu. Jadi ada permainan bahasa yang menurutku menarik gitu. Terus paragraf kelima 1 2 3 4 5 di situ, nah di sini menarik karena di yang kelima memberikan kita informasi tentang kesenjangan kota versus desa gitu. Informasi soal isu kok saya nggak bisa ya, isu keseharian gitu. Jadi gini, dia bilang bahwa kalau saya pakai kacamata kuda dan entah dari mana saya berpikir bahwa sayur dan buah hanya awet jika kita punya kulkas. Jadi dia ada asumsi tentang manfaat kulkas. Namanya asumsi kan sesuatu yang harus dibuktikan dulu. Karena dia juga masih mempertanyakan dari mana sih asumsi itu lahir gitu. Artinya saya bisa makan sayur dan buah jika saya punya kulkas. Sesempit itu pikiran saya. Jadi dia sudah menilai bahwa pikiran itu sempit gitu. Karena dia sendiri juga kayak masih mempertanyakan. Terus yang keenam, nah di sini mulai kemudian dieksplorasi detail gitu, keinginan punya kulkas itu seperti apa gitu. Jadi kembali ke gaya bahasa, memang gaya bahasanya sederhana. Kelihatan seperti banyak koma-komanya karena ada karena itu konsekuensi dari ketika dia harus menyebut banyak benda, banyak properti. Pasti banyak koma gitu. Jadi fungsi koma di sini bukan sebagai fungsi kalimat majemuk yang harus kita berpikir tadi subjeknya mana ya, predikatnya mana gitu. Jadi seperti menyebut ada gelas, ada ini, jadi kita paham gitu. Terus di paragraf berikutnya kita disajikan dengan data-data hasil konsultasi dia dengan temannya soal kulkas. Dia mulai bertanya nih ke temannya, kemudian temannya. Nah, di sini menurutku pada akhirnya kita bisa membayangkan bagaimana dia membuat esainya. Untuk membuat esai, outline-nya mungkin saya akan buat dengan paragraf awal mungkin seperti ini. Kayaknya saya butuh data-data nih. Data-datanya mungkin ya dari teman sendiri. Nah, lihat betapa fleksibelnya yang namanya esai. Bahkan dari hasil obrolan dengan teman bisa masuk sebagai referensi kita. Kayak gitu. Walaupun terkesan subjektif gitu ya. Jadi itu. Kemudian ke paragraf berikutnya, dia sudah mulai menyajikan kita informasi terkait dengan alasan-alasan yang coba dibangun oleh si penulis terkait keinginan punya kulkas. Jadi dia kayak saya menyebutnya alasan, yang walaupun kita sebut juga pembelaan tanda petik gitu kan, bahwa kayaknya memang butuh yang namanya kulkas gitu supaya bisa lebih hemat kayak gitu kan. Jadi dia membangun-bangun kayak alasan-alasan tersendiri gitu. Jadi dia bilang bahwa saya mengumpulkan sejuta alasan itu ya, perkara misalnya bangun pagi, jadi dia nggak perlu bangun pagi banget gitu karena takut nanti penjual sayur lewat gitu kan, nggak usah karena sudah ada kulkas gitu kan. Dia coba bangun-bangun alasan yang seperti itu. Paragraf berikutnya, nah di sini di paragraf berikutnya si penulis memberikan kita refleksi historis, refleksi sejarah terkait dengan asal-usul kulkas. Nah, di sini kita membayangkan kembali, oh ternyata ketika dia membuat esainya, enggak cukup hanya referensi dari teman, tapi dari buku juga.
Nah, bukunya yang dia sebut ada di sini nih. Nah, Ekspedisi Cengkeh. Ini kan, Ekspedisi Cengkeh ini diterbitkan oleh Indinawa, dan sebetulnya di sini ada tulisanku. Gitu ya, penulisnya ya. Jadi dia menyebut soal kampung buku itu tempat dia banyak berkonsultasi, yang menyebut nama orang namanya Anwar Jimpe Rahman, itu juga direkturku. Jadi aku kerja di penerbitan ini dulu waktu di Makassar. Salam kenal ya Wilda ya. Jadi memang dia bicara banyak tentang cengkeh, tapi di kata pengantar memang ada disebutkan tentang cengkeh dan rempah-rempah itu pernah berfungsi sebagai pengawet makanan sebelum adanya kulkas gitu. Ya, gitu ya. Terus yang berikutnya ya dia masih breakdown gitu kan dari data soal cengkeh dan pala itu gitu ya. Kemudian yang berikutnya dia memberikan kita informasi yang berbeda lagi. Posisi si penulis saat kulkas semakin modern. Gitu ya. Jadi bilang bang, ratusan tahun setelah teknologi mesin pendingin ditemukan, saya hidup pada era ketika kulkas sudah berada pada wujudnya yang paling modern. Dia menyadari nih, dalam perkembangan sejarah kulkas ini, saat ini saya berada di perkembangan yang mana? Oh ternyata kulkas pada saat saya berada saat ini, hidup saat ini itu sudah perkembangannya udah pesat banget. Kayak gitu kan. Dulu kulkas hanya ada 1 pintu, lalu muncul 2 pintu, sekarang ada yang 4 pintu. Nah itu dia. Terus apa ya? Terus yang berikutnya juga inovasi rupa-rupa kulkas masih breakdown gitu ya. Cuman dia memberikan informasi bahwa ada satu anekdot lucu bagi masyarakat pinggiran seperti saya. Ingat, pinggiran seperti saya. Jadi dia menaruh posisinya sebagai masyarakat yang non-urban, yang kemudian masuk ke masyarakat urban, ngekos gitu. Jadi apa ya? Perang gitu, perang antara pandangan yang dibawa dari kampungnya ketika dia berada di kota kayak gitu. Gitu. Jadi kemudian yang berikutnya itu ya kita di sini lah, kita diberi informasi pertama kali dia beli kulkas kapan, jenisnya apa, ternyata yang mirip dengan yang dimiliki oleh ibunya. Gitu kan? Paragraf berikutnya adalah masalah pertama yang muncul saat dia punya kulkas. Di situ kan ada ya. Gitu. Masalah yang pertama, dia luput mempertimbangkan ukuran petak Indokos, kayak seperti yang Mas Aril bilang tadi, Om Ziki itu kan. Terus kamarnya sempit ternyata kan, gitu. Dan berpikir apakah sebaiknya saya jual saja ya, karena saya tidak senang melihat ukurannya. Nah terus yang berikutnya masih kaitan dengan yang sebelumnya, kulkas itu masih punya masalah. Begitu bermasalah sampai dia difungsikan untuk hal-hal yang tidak semestinya, yaitu menaruh buku dan segala macam gitu. Paragraf berikutnya, gitu kan dia mulai mencoba memfungsikan kembali kulkasnya, nyalakan kulkas, gitu ya, dan diisi berbagai barang gitu. Kemudian paragraf berikutnya muncul masalah lagi gitu. Dengan demikian bahwa kulkas adalah penampung segala, saya berlarut-larut sering membuat banyak bahan makanan busuk dan kadaluarsa. Jadi si penulisnya ini detail banget kayak gitu, detail gitu. Jadi kalian ini juga pelajaran buat kita kalau ingin menulis esai, bikin outline-nya, jangan hanya apa masalahnya, tapi data-data dari masalah itu harus juga ditulis untuk dimasukkan gitu, supaya dia lebih kaya dan meyakinkan. Gitu kan. Jadi ini yang membuat esai ini sangat meyakinkan, sangat reflektif gitu. Terus berikutnya adalah hambatan lain punya kulkas. Satu hal yang tidak saya pelajari karena kadang terlalu memimpikan kulkas adalah menyadari betapa tidak menyenangkannya membersihkan bunga es. Masih sebetulnya dengan yang berikutnya ya. Terus yang berikutnya menurutku masih kayak semacam jeda dulu. Dia bilang bahwa perjalanan memiliki kulkas dan menggunakannya merupakan sebuah love-hate relationship. Jadi dia sudah mulai membuat semacam rangkuman dari pengalaman itu. Oh ternyata setelah melalui masalah-masalah hubungan dengan kulkas, ternyata hubungan saya itu bentuknya kayak love-hate relationship kayak gitu kan.
dia membuat sebuah kesimpulan yang sangat bernuansa Gen Z, kayak gitu kan, seperti itu teman-teman. Terus yang 3 paragraf terakhir, nah di sini yang menarik nih karena dia menceritakan soal kondisi psikologi yang disesuaikan oleh kondisi kulkas. Jadi kembali ke tema besar tulisan ini, yaitu soal budaya material yang mengkaji hubungan benda fisik dengan manusia. Ternyata ada pengaruh ke psikologi. Dia bilang bahwa hari-hari di mana saya menyaksikan kulkas terterapi, tidak ada bunga es, dan bahan makanan banyak adalah hari-hari optimis dalam hidup. Jadi optimis dan pesimisnya dia tergantung dengan kondisi kulkas. Itu. Kalau kulkasnya rapi, dia akan merasa bahwa jadi pribadi yang lebih diidealkan zaman karena sudah bisa self love. Kalau seisi kulkas berantakan, energi saya jadi ikut terkuras gitu. Jadi itu kan terbukti kan budaya material itu mengkaji hubungan benda itu ke aku apa gitu. Kayak gitu. Jadi punya pengaruh psikologi ternyata kayak gitu. Nah, paragraf yang terakhir itu 2 yang terakhir itu kesimpulan, kayak semacam muncul pencerahan. Kembali ke struktur tadi, seperti yang aku bilang ya. Jadi kalau dalam struktur esai yang dari khusus ke umum itu biasanya dimulai dengan bagian-bagian pertama adalah kesimpulan atau argumentasi, bagian kedua adalah fakta, bagian ketiga adalah data-data dari fakta itu, bagian keempat adalah kembali ke kesimpulan dan argumentasi, bagian keempat biasanya ditutup dengan pertanyaan atau kayak hal yang mengajak kita untuk berefleksi bersama-sama. Jadi ini setelah struktur ini mengikuti struktur esai yang sebetulnya sangat umum gitu. Teman-teman bisa pelajari nanti dengan gaya yang seperti ini. Jadi yang saya maksud dengan kesimpulan, misalnya dia bilang bahwa saya disadarkan bahwa kulkas bukanlah kotak penampungan bahan makanan, tetapi kotak yang bisa membantu saya merotasi kebutuhan dan pilihan manusia. Kenapa dia nggak taruh di bagian depan? Karena dia tidak akan membawa nuansa emosi ke kita. Jadi si penulis sebetulnya ketika menulis ini saya yakin betul dia sudah tahu apa yang akan dia tulis, poin-poinnya, tapi dia coba bangun strukturnya yang bagus seperti apa supaya enak dibaca dan menimbulkan efek yang diinginkan. Kayak gitu. Jadi dia di bagian akhir itu kesimpulan itu argumentasi itu memberikan nuansa pencerahan, kesadaran kepada dia. Nah, bagian ketiga yang penutup ini ya kayak semacam menurutku ya, aku nggak tahu di teman-teman ini kayak semacam ya berdamai juga pada akhirnya. Gitu. Tapi berdamainya itu dengan kesadaran. Bukan hanya secara pasif. Gitu. Bahwa kulkas akan tetap ada di dalam kehidupan saya, tapi kehidupan saya tidak akan dikontrol oleh kulkas, tapi saya yang mengontrol kulkas. Kayak gitu. Karena misalnya di bagian ini kan dia bilang bahwa kulkas juga tidak butuh wadah tiktokable ala mama kelas menengah atas, toples sisa sosis instan, atau wadah hijau terang ala warga marginal saja pun sudah cukup. Yang penting bahan makanannya terolah dengan baik dan dimakan habis. Kesadaran inilah yang akan membuat dia tidak akan bisa dikontrol oleh yang material itu. Seperti itu. Jadi menurutku terbukti banget bahwa secara bangunan esai ini menurutku enak gitu ya, bagus gitu, tersampaikan semua pesan-pesannya gitu, detail juga gitu. Tapi di luar itu aku punya beberapa pertanyaan sebetulnya ya. Misalnya ada beberapa yang kalian paham nggak? Misalnya soal tiba sebelum berangkat, tapi dia kasih miring, kemudian semua masing-masing kata itu huruf besar semua. Itu kan menandakan kalau dalam dunia penulisan dia bisa merujuk kepada judul. Betul nggak? Nah, ya, tapi di teks ini kita nggak bisa telusuri apa, karena dia tidak naruh. Kita hanya bisa menafsirkan saja, gitu kan? Menafsirkan di luar teks, gitu, dengan melihat kenyataan bahwa kalau kita lihat biografinya dia memang dari Makassar dan Sulawesi, tinggal di Makassar, dan lingkarannya juga ya pasti dekat dengan orang. Tiba sebelum berangkat itu adalah novel yang sangat terkenal, yang cukup terkenal lah dari seorang sastrawan muda namanya Faisal Odang yang juga satu tempat
yaitu di Sulawesi sama si Wilda ini. Kemungkinan dia ngambil dari situ. Tapi ingat ya, sebagaimana materi kemarin ya, gitu. Asumsi ini hanya berupa asumsi, tapi kita nggak bisa periksa di teks. Gitu. Dia nggak taruh kata apa namanya ya, apostrof apa namanya, untuk ada keterangan di bawah bahwa ini gitu. Itu sih contohnya. Jadi itu dari saya, maaf kalau terlalu panjang gitu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kakak Ismi. Oke, terima kasih Bang Det. Penjelasannya sangat detail dari Bang Det, dianalisis per paragraf ya teman-teman, luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Bang Det. Selanjutnya kita akan beralih ke Bang Hendra. Bang Siba. Tapi belum. Kayaknya nanti saya kan telat. Saya kan telat datang. Enggar? Oke. Oke, silakan Kakak Enggar. Ini donatnya bisa dimakan nggak sih? Saya properti Hah? aja. Properti. Ini nggak dari kulkas kan? Ini bentar, bisa dimakan nggak? Nggak tahu. Makan Bob. Oh, Lucy ya. Lucy. Oke, next Kak. Oke, Enggar halo. silahkan. Sebenarnya nggak terlalu mau nanggepin yang gimana soalnya sudah lengkap sekali ya sama Bang Det. Jadi aku setuju sama Bang Det bilang kalau temanya itu lebih ke reflektif sih. Karena aku kayak pas di kalimat akhirnya itu dia bilang walaupun hidup saya mungkin masih berantakan, semoga saya pelan-pelan bisa merapihkannya mulai dari isi kulkas. Cakep ya? Iya cakep. Saya suka. Dan ini juga jujur sebagai orang yang ngerantau ini relate sih ke saya. Jadi kayak saya tuh orang yang awal-awal ngerantau itu saya bilang saya pengen masak deh kalau pas kuliah gitu. Saya pengen masak, saya pengen bikin ini, kalau bisa saya kayak bikin, karena kan di rumah ada oven gitu. Jadi kayak saya mau bikin kue deh setiap hari kalau bisa. Kan udah ada oven nih di rumah. Pas akhirnya ngerantau ke Mataram, kok beda ya dengan plan sebelumnya, dan bahkan saya juga mengalami seperti yang tokoh dalam cerpen ini, yaitu makanannya basi. Ini esai. Esainya itu makanannya itu basi, terus kayak apa ya, bahkan sayur-sayurnya udah pada layu gitu. Jadi emang mungkin karena sebuah kesibukan, dan dia juga sudah mention, jadi kita tuh kayak melupakan gitu kalau sebenarnya kita masih bisa masak dan lain sebagainya karena kesibukan kita di luar gitu. Tapi emang apa ya, hasrat dari dalam diri manusia tuh emang tinggi banget. Kayak kita tuh, menurut aku ya, keinginan tokoh dalam esai ini nih itu tuh dari sosialnya dia gitu. Kayak apa ya, dia kayak sampai nanya-nanya kan ke teman-temannya, apakah saya harus membeli kulkas atau tidak gitu. Tapi dia tuh kayak ngerti nggak sih, Pembelaan. iya, nyari pembelaan ke sana ke sini gitu. Padahal sebenarnya dia tuh nggak butuh-butuh amat sebenarnya gitu. Itu sih, dan menurut saya sebagai anak kos, esai ini sangat-sangat relate ya, karena saya juga kau di apartemen. karena saya juga punya hubungan love and hate relationship sama kulkas saya. itu aja sih dari saya. Relate lah berarti ya. Iya, relate lah. Itu aja sih. Oke, terima kasih Kak Enggar. Wah, intinya relate banget sama kehidupan Kak Enggar ya. Sama, kita anak kos. Merasakan hal yang sama. Oke, selanjutnya Bang Hendra, silakan. Enggak, dia aja. Tapi yang anak balik, anak sok. Canda bener. Pernah gitu kulkas? Nggak pernah. Atau nggak ada pintunya? Nggak ada pintunya. Itu dinginnya. Kulkas minimalis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Setiawan. Kali ini kita akan mengulas esai yang berjudul Kulkas karya Wilda Yanti Salam.
Ya, di sini di paragraf awalnya ini dia berbicara itu dalam perjalanan merawat diri sebagai seorang perempuan yang hidup jauh dari keluarga. Jadi berarti ini di sini kan dia itu menceritakan dirinya ngekos. Saya itu sebenarnya pengen gitu ngekos. Gimana caranya gimana sih kehidupan anak kos itu? Yang biasanya kan jauh dari orang tua nih, jauh dari pandangan orang tua, yang dimana saya lihat teman-teman saya itu kayak bebas gitu, Bebas. pulangnya terserah dia gitu kan. Kalau seandainya Belum ketemu ibu kos ya. kos-kosannya, kalau seandainya kos-kosannya dikunci kan sama ibu kos, misalkan bisa di kos temennya gitu. Oke. Itu saya pengen gitu ngerasain kayak gitu. Tapi kalau kita jadi anak kos itu ya kekurangannya kita nggak bisa beli kulkas. Kulkasnya itu kecil yang kita bisa beli, kulkas minimalis lah. Nah di situ satu pintu. Ya ada kulkas yang kecil. Ada kulkas yang kecil segi 4 ya. Kulkas pertama tuh begitu ukurannya. Oh iya. Iya, kan harus kita makan juga bisa. Iya. Apa tadi lupa? Mana tadi? Pengen beli kulkas. Pengen beli kulkas. Apa terus ya? Iya. Kulkas kalau ngekos. Tapi Iya. ngekos kan susah ada punya kulkas. Iya ngekos Susah. susah kita kalau anu kan karena makan tempat kan, selain tempat kamarnya yang kecil. Terus di sini juga dia bilang selain mana dia? Saya mempelajari dari properti domestik bernama kulkas, salah duanya adalah memasak dan manajemen bahan makanan. Nah, kebetulan seorangnya suka masak. Jadi kulkas itu adalah salah satu hal yang ya cukup penting ya, apalagi kita suka masak gitu. Karena bahan-bahan makan tuh cepat basi, terutama Aku percaya dia suka masak. Kemarin itu dia tahu ini enak dikasih margarita, itu betul dikasih margarita. Terus yang apa yang kamu buat asin banget, itu betul asin banget. Lanjut. Jangan lupa lagi ya. Gimana tadi? salah satunya di sini kan dia tuh sering dikirimin bahan makanan yang biasanya ditata sama kardus Indomie. Kebetulan waktu adik saya itu ke Jawa waktu SMP, dia memang sering gitu dikirimin sama orang tua saya itu makanan kayak Biasa. isinya itu kalau nggak salah biasanya itu abon. Terus di situ ada apa lagi ya? Sambal, sayur. Cuma udah udah diawetin dikit. Terus di situ tuh diselipin uang sama mama saya. Gitu. Saya pengen kayak gitu. Tapi nggak terjadi, nggak pernah berhasil. Terlalu kaya keluarga kamu. Apa coba di kosnya Indah tukeran? BTW Oke. saya nggak ngekos, saya punya rumah tapi emang jauh dari orang tua. Itu besar banget rumahnya. Enggak dong. Oke, lanjut. Mana tadi? Oh iya. Tapi tidak terjadi, pengen seperti Iya. adik. Seperti yang di dalam sini yang dia bilang itu, kalau seandainya dia kehabisan bahan makan, dia nelpon sama mamanya. Kebetulan adik saya kayak gitu. Nah, ya. Terus adik saya itu biasanya nelpon kalau bahan-bahannya sudah habis dan uangnya udah habis. Jadinya dia nelpon sama mama saya atau bapak saya untuk dikirimin bahan-bahan. Sebenarnya adik saya itu pengen juga punya kulkas, tapi karena dia itu mondok jadinya kan nggak bisa. Nah, mungkin segitu aja kurang lebihnya. Kayak relate lah berarti ya. Iya, banyak yang relate dari sini. Tapi pendapatmu terhadap ini enak dibaca, bagus atau seperti apa kalau penilaianmu? Bagus, sangat-sangat bagus ya esai kulkas ini. Secara bahasa nggak bikin kamu terhambat membacanya? Enggak, kalau secara bahasa enggak, karena ini sangat-sangat relate untuk di kehidupan anak kos terutama. Oke. Pengalaman adanya. Pengalaman adanya. Oh iya. Adanya dulu ya. Justru ini sama kayak penulisnya membayangkan punya kulkas, dia membayangkan ngekos. Oh, betul. Ada benang-benang pinknya itu.
Oke, mungkin cukup sekian. Sip. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hendra, terlihat berkaca-kaca ya, saking pengennya ngekos. Takut banget pulang bilang Oke, kita lanjut ya. Mungkin ke Bang Siba. Oke. Halo, nama saya Siba. Saya akan coba untuk mengoperasi kalau sesuai nama program ini ya, teks ini. Pertama, saya jujur terpantik awal itu membaca ini dari line pertama ini gitu. Dalam perjalanan merawat diri. Gak di garis bawahi sebagai perempuan, walaupun saya bukan perempuan yang hidup jauh dari keluarga, banyak hal yang saya pelajari dari properti domestik bernama kulkas. Yang saya garis bawahi ini adalah merawat diri dengan kulkas, apa hubungannya begitu. Nah, kemudian selanjutnya dibahas salah duanya adalah memasak dan memanajemen bahan makanan. Oke, kalau ini mungkin masuk akal ya, memasak dan memanajemen bahan makanan ini kayak kaitan antara kulkas dengan memanage ini, oh ya oke, pasti ada begitu. Tapi sebagai pribadi saya berjarak sebenarnya dengan kulkas begitu. Bukan karena ada suatu hal yang lain, tapi memang secara secara ekonomi finansial memang keluarga saya tidak mampu untuk membeli kulkas begitu. Dari semenjak kecil saya tidak pernah tahu kulkas itu sebagai mungkin ya benda yang menentukan kelas mungkin barangkali di kampung gitu. Yang punya kulkas artinya orang yang kaya begitu. Iya, Karena benar. kalau punya kulkas artinya tagihan listrik juga besar begitu. Sedangkan di keluarga saya itu awal-awal itu masih menumpang listrik di kakak gitu. Ya, ibu dan bapak saya itu masih menumpang gitu. Nah, jadi kulkas menjadi benda yang jauh, dan bahkan setelah saya pindah ke Kota Mataram itu masih begitu. Saya masih tidak familiar dengan kulkas gitu. Karena setelah saya pindah ke Kota Mataram dengan maksud untuk berkuliah, saya tinggal di asrama gitu. Asrama nggak ada kulkas. Kulkasnya kulkas dapur punya gitu. Kalau kita kan di asrama laki-laki kan mana ada gitu. Jadi sekali lagi dengan kulkas, walaupun saya sudah pindah di wilayah urban di kota, saya masih jauh dengan kulkas gitu. Jadi awal-awal saya masih belum memahami ini apa hubungannya antara kulkas dengan merawat diri, dengan psikologis begitu. Saya belum paham. Tapi setelah saya di asrama, saya pindah ke sini gitu, ke teman baca begitu. Teman baca pun Ada kulkas tapi rusak. ya jadi properti bukan. Ya, jadi walaupun sebetulnya ya saya seorang yang suka memasak gitu. Hobi saya selain membaca atau menulis ya memasak gitu. Itu kalau mau nanya Bang Det tuh jadi saya suka masak gitu. Nah, awal saya suka memasak itu pun karena paksaan dari orang tua sebenarnya gitu. Saya anak laki-laki paling kecil, saat itu belum lahir adik saya begitu. Saat itu mau disuruh ke Bali untuk kerja gitu. Terus dengan akal bodohnya saya minta ke ibu saya, Bu, saya minta ilmu kebal gitu. Kasih jimat. Ya, ini true story. Jadi di kampung saya itu kebiasaan kalau orang merantau biasa itu minta ilmu bela diri gitu. Bukan ilmu silat ya. Iya. Lebih ke arah hal yang supranatural lagi begitu. Punya ilmu kebal gitu. Biasanya cerita-cerita dari kakak-kakak saya yang pergi ke Malaysia itu, kalau kamu nggak punya ilmu kebal itu bisa-bisa kamu dicederai oleh orang gitu. Kebal gibah. Nah, itu saya minta sama ibu saya. Kemudian ibu saya minta saya catat gitu. Kamu ambil kertas, ambil pulpen, siap. Di dekat dapur sambil ngoseng makanan, ibu saya bilang cabai 5, bawang merah 3, terus bawang putih 2 lah gitu. Saya bingung sebenarnya awalnya kok bisa hubungan ilmu kebal dengan bahan-bahan makanan gitu. Terus nah ini untuk oseng tempe katanya. Loh Bu, saya bukan minta oseng tempe gitu. Saya minta ilmu kebal gitu. Langsung ditegur sama dia. Daripada kamu minta ilmu kebal, lebih baik kamu minta ilmu masak gitu. Itu lebih bermanfaat untuk kamu hidup daripada kamu
Oke, akhirnya itu intermezzo sedikit. Jadi awal mula saya suka masak di situ. Jadi karena keterpaksaan ya udah akhirnya di Bali saya bertahan Bukan hidup suka masak, harus masak. harus masak gitu. Dan itu terbukti setelah sekarang begitu, setelah sendiri di kota akhirnya baru saya tahu makna apa yang disampaikan ibu saya. Tapi sekali lagi mengenai kulkas, saya masih jauh dengan kulkas begitu. Kalau mau dikaitkan dengan bagaimana pengalaman Wilda yang dia tuliskan dengan apa namanya, sederhana, bagus bahasanya dan Gen Z banget begitu. Ya, dia banyak menggunakan perasa-perasa Gen Z yang barangkali walaupun saya Gen Z ya kadang harus perlu sedikit, saya harus perlu pakai bahasa Inggris nih, pengertiannya apa, artinya apa gitu. Jadi bahasa yang digunakan oleh Mbak Wilda dalam esainya ini menurutku sederhana dan mudah dimengerti oleh wabil oleh Gen Z seperti saya begitu. Nah, bangunan tulisannya juga saya terkesan. Tadi saya bilang di awal-awal, saya terpantik membaca ini dengan pertanyaan apa hubungannya merawat diri dengan benda bernama kulkas ini. Kemudian dijelaskan secara bertahap sampai kemudian di pertengahan kayak menjadi masuk akal ketika dia menceritakan bahwasanya banyak dikirim sama ibunya bahan-bahan makanan yang memang perlu perlakuan khusus begitu. Yang itu perlakuan khusus itu yang bisa memberikannya adalah kulkas begitu. Nah, ini relate sekali lagi walaupun saya tidak menggunakan kulkas di Kota Mataram, saya tetap dikirimi sama ibu saya ya beras apalah yang bisa dimasak di sini begitu. Dan dia tidak menanyakan kamu punya kulkas atau enggak gitu. Kamu punya kompor atau gas, itu udah cukup sampai sana. Nah, jadi walaupun saya tidak dekat dengan benda yang bernama kulkas, saya menjadi terkesan dengan tulisan ini yang membahas hal sederhana seperti kulkas. Ternyata seperti Bang Ded bilang tadi, ada kaitan kita sebagai manusia dengan benda material bernama kulkas. Bahkan itu bisa mempengaruhi psikologi begitu. Kalau di sini si Wilda mungkin dia merasa psikologinya berubah begitu ketika melihat isi kulkasnya rapi, dia jadi semangat, optimis gitu. Kalau saya malah melihat benda-benda di dalam kamar saya seperti kalau buku harus tertata rapi, kalau enggak itu pusing dah saya itu. Atau ya itu kalau di asrama dulu kan itu karena chaos, kalau di asrama itu kan kita nggak sendiri hidup gitu sama orang-orang. Itu yang paling penampakan yang sering kita lihat. Pakai juga. Dalam, luar, atas, bawah itu semua ada begitu. Bahkan yang paling mengganggu itu di gantungannya di atas kepala itu. Itu. Nah, makanya kalau saya itu pelariannya itu ke Gramedia atau enggak di sini. Di Erlangga. Nah, ke Erlangga gitu, ngelihat rapi aja sedikit, buku-buku tertata rapi ya bagus dah. Perasaan mood saya baik dah. Jadi saya bersyukur ke sini begitu. Jadi enggak jauh-jauh saya ke ke Erlangga, saya cukup dari kamar ke sini udah melihat udah aman. Jadi ide esai. Nah, itu makanya saya kepikiran setelah memikirkan hal-hal sederhana semacam ini bisa jadi isi ternyata ya begitu. Padahal saya banyak hal yang saya renungkan dengan hal-hal kecil di samping di sekitar saya itu nggak terpikirkan untuk membuat isi seperti ini begitu. Dan yang kulkas loh sederhana seperti ini jadi isi yang sangat menggugah kita, reflektif sekali lagi seperti Bang Ded bilang tadi. Di akhir-akhir kita dikasih tahu bagaimana hubungan relasi antara dia dengan kulkas yang bisa yang bisa disebut sebagai love hate relationship ya. Ya, betul. Ya, bahasa Sasaknya begitu memang. Ya, hubungan cinta ya. Hubungan antara cinta dan benci. Ya, cinta dan benci begitu. Seperti saya dengan benda-benda di sekitar saya seperti buku, pakaian yang harus tertata rapi begitu, itu ternyata bisa ada hubungan, ada pengaruh psikologis di dalamnya. Jadi ini mengingatkan kita ya bahwasannya hal-hal kecil di sekitar kita ternyata ada pengaruh psikologis di dalamnya. Ya barangkali tidak banyak yang ingin saya sampaikan, tapi secara keseluruhan esai ini jujur membuat saya tergerak dan ya pasti menulis
dan mengingatkan kembali kepada saya bahwasanya hal-hal kecil yang luput dari ingatan kita atau perhatian kita ternyata punya pengaruh lebih terhadap diri kita sebagai seorang manusia. Nah, terlepas dari Mbak Wilda kemudian menyatakan bahwasannya saya tidak akan kemudian bergantung kepada benda-benda material untuk mood saya, tapi di situ kita bisa menyadari bahwasanya tadi seperti saya bilang, benda-benda di samping kita ternyata ada hubungan begitu yang mempengaruhi kita. Barangkali hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Siva. Menutupnya nggak NUI banget. Yang murtad gitu. Mungkin Kak Delvi, silakan. Ayo, silakan. Ayo. Semangat. Nggak boleh pulang kalau nggak ngomong. Nggak dikasih pulang sama Bang Det kalau belum menyampaikan. Oke. Terima kasih sebelumnya kakak-kakak. Kalau langsung aja ya. Oh iya, silakan Kalau silakan. dari saya setelah baca IC ini kayak langsung dapat pelajaran gitu. Kalau kita nanti punya kalau misalnya nanti punya kulkas bakalan nggak dicuci dulu, misalnya sayurnya bakalan pakai yang biar dia cepet biar dia lama, kayak Kak Ariel tadi bilang, biar dia lama Biar nggak basi, ya, biar awet. biar lebih lama awetnya. Terus kalau terkait penulisannya, bahasanya bisa bilang santai, jadinya kita nyaman gitu bacanya. Kayaknya itu aja. Lebih ke ambil pelajaran aja di essay. Punya kulkas. Iya punya di rumah. Berapa pintu? Satu. Relate nggak sama ceritanya? Iya, relate banget. Iya, anak kos. Walaupun udah punya kulkas kayak pakai plastik aja, tetap kita masih dia ndak terlalu dia rusak, cepat rusak gitu. Apalagi kalau kita kan jarang masak, kalau punya kulkas makin dia rusak nanti. Oh, kayaknya. Terima kasih Kak Delvi atas Hubungan saya penyampaiannya. dengan kulkas seperti hubungan saya dengan tengahnya donat. Kosong. Belum. Belum. Yang terakhir. Oke, saya penutup. Silakan Kak Ismi. Oke, siap. Kalau dari saya pribadi mengenai esai kulkas, jujur saya kayak wow banget gitu loh. Hal sederhana dari properti berupa kulkas itu bisa dijadikan judul dari sebuah esai. Sebenarnya saya mengingat masa lalu sedikit mengenai kata kulkas ini karena fun fact-nya saya dulu punya Facebook ceritanya dan kata sandinya kulkas. Udah enggak. Lucu kulkas karena saya males mikir kata sandi yang ribet waktu itu. Oke, selanjutnya mengenai esai ini, jujur saya juga sebagai anak kos relate banget karena dulu pernah, sampai sekarang sih sebenarnya pengen punya kulkas karena kebetulan saya juga nggak masak kan, nggak masak karena emang nggak bisa masak, jadinya beli lauk biasanya. Saya mau lanjut. Jadinya saya beli lauk dan juga saya bawa lauk juga dari rumah. Jadinya kalau misalkan malas keluar beli lauk ya makan sama lauk yang di kos aja. Dan juga mengenai apa ya? Oke, saya lanjut mengenai kebebasan itu tadi. Kalau saya di rumah pribadi itu dibebaskan sama orang tua saya. Yang penting jelas saya di mana. Ada cerita lucu, saya pernah keluar sampai jam 2 malam dan gak dicari. Sesek sebenarnya. Tapi lucu, maksudnya itu kok bisa ya saya nggak dicari padahal sampai jam 2 malam gitu. Tapi nggak gitu. Tapi saya ngerasa orang tua saya percaya sama saya karena memang waktu itu jelas saya kemana dan ya saya nginep di rumah. Karena waktu itu emang saya ke rumah keluarga yang jaraknya juga nggak terlalu jauh dari rumah. Jadinya mungkin itu alasan saya nggak dicari sampai jam 2 malam. Jadinya makanya saya nggak shock juga kalau misalkan saya walaupun di Mataram dengan kebebasan yang ada, yang penting bisa jaga diri. Terus selanjutnya mengenai esai kulkas, yang paling relate itu adalah seperti yang dibilang sama Bang Ded, di sini itu ada pertarungan antara kebutuhan dan juga keinginan.
seperti yang saya bilang tadi, di sini tuh relate banget sama saya karena sampai sekarang saya masih kayak beli kulkas nggak ya, tapi yang jadi bahan pertimbangan itu yang pertama kos saya juga yang nggak terlalu luas, terus yang kedua takut iya sih juga nggak ada uang, terus yang ketiga itu itu takutnya kilometernya nggak iya meledak, jadinya ya udah kita nggak usah beli kulkas aja. Intinya ini kayak pertimbangan-pertimbangan yang dikasih di esai ini kayak apa ya, kayak kasih insight baru gitu loh buat saya, kayak kasih pertimbangan yang oke, sekarang saya memutuskan untuk tidak membeli kulkas. Itu aja sih kayaknya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Di sore ini kita membahas sesuatu hal yang sederhana. Judulnya adalah kulkas. Esai yang berjudul Kulkas karya Kak Wilda Yanti Salam. Yang dimana saya rasa berangkat dari judul yang sangat sederhana, kita mendapatkan banyak sekali sudut pandang yang mungkin bisa menjadi bahan refleksi untuk kehidupan kita besok, nanti malam, atau lusa. Itu aja ya semuanya. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.